Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan yang sudah menolong kita, ya, luar biasa. Detak jantung kita, paru-paru kita, ya, kita bisa bernafas dengan gratis, ya, itu luar biasa. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita berdiam untuk mendengarkan apa yang dikatakannya, pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ya, untuk membekali ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar berani karena janji. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus melangkah pada tujuan, tak peduli apa yang terjadi. Mungkin itu sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, tetapi Tuhan tetap menuju pada tujuan. Ya, tujuannya apa? Mati di salib. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu kisah atau contoh kehidupan dan akan memberi inspirasi buat kita supaya kita berani melangkah karena ada janji Tuhan, ya. Dan janji itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Tuhan yang berjanji itu setia, kita sudah menyanyikan, ya. Dia yang berjanji itu setia dan dia akan melakukannya. Kita akan baca lebih dulu Mazmur 12 ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-6 itu di terjemahan lama, tapi dari terjemahan baru Alkitab Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7, mari kita berdiri bersama-sama, kita membacakan ayat ini bersama-sama sampai telinga kita mendengar suara kita, ya. Mazmur 12 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jangan duduk, kita lanjutkan dalam Yesaya 38 ayat yang ke-7. Kita baca semuanya, ya. Yang saya tulis dalam lembaran hanya 7b, tapi kita baca ayat 7 seluruhnya. Yesaya 38 ayat 7, 2, 3. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Kalau Mazmur pasal 12 ayat 7 tadi menyatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Murni itu tidak ada syarat. Kalau Tuhan memberikan janji itu murni. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaikan, ya, janji Tuhan itu murni bagaikan perak yang teruji. Inilah janji Tuhan. Dan dimurnikan dalam peleburan, dalam segala keadaan. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan tergoyahkan. Ketika Tuhan menetapkan Daud dan keturunannya menjadi raja-raja, itu tetap dipegang oleh Tuhan. Sekalipun ada keturunan Daud yang mulai membelakangi Tuhan, tapi janji Tuhan itu tetap dipegang. Tuhan tetap memegang janji Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan, kalau kamu keluar, aku akan membuat kamu bangsa yang besar, aku akan membuat banyak keturunanmu, dan itu dipegang oleh Tuhan. Dan janji Tuhan itu akan dilaksanakan. Di Yesaya 38 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Di Yesaya ini menceritakan tentang Hizkia ketika dia sakit dan dia diramalkan akan mati, ya. Nabi Yesaya kan akan mati, tetapi dia menangis sama Tuhan dan minta ampun. Tuhan, coba perhitungkan
bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang baik dan Tuhan akan menambahi umur. Ketika Tuhan menambahi umur, Hizkia masih belum percaya. Apa sih tandanya kalau Tuhan mau memberikan aku umur panjang? Bayang-bayang zaman dulu jam itu bukan berputar kita lihat, tapi pakai bayang-bayang matahari. Ya, kalau bayang-bayang itu mundur, ya berapa tapak itu, beberapa tapak, nah itu berarti itu tandanya Tuhan akan melaksanakan. Ya, kalau bayang-bayang mundur itu berarti matahari mundur, ya kan? Kalau bayang-bayang dari sebelah timur, misalnya dari sini ada cahaya matahari, di sini ada benda, itu akan ada bayang-bayang di sini. Nah, kalau bayang-bayang itu matahari masih di sini, bayang-bayang itu memanjang. Tapi ketika makin panjang, itu makin pendek. Dan kalau bayang-bayang itu mundur, ya sudah makin pendek memanjang lagi, itu berarti matahari bergeser kembali ke sebelah timur, ya. Dan itu tidak mungkin terjadi kan? Nah, kalau bayang-bayang itu mundur, katanya Yesaya, maka Tuhan akan menepati. Dan dikatakan yang 7b itu mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Bapak Ibu mendapat janji Tuhan apa? Keselamatan. Bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dia beroleh keselamatan. Dan keselamatan itu tidak bisa dicari dengan perbuatan baik kita. Sebaik-baiknya orang berbuat baik, kalau dia ingin masuk surga, masih ada celah-celah dosa. Dan celah dosa inilah yang tidak bisa berkumpul dengan Allah. Sebab itu Yesus perlu datang untuk membasmi, menghapus, menebus semua dosa kita. Oleh kematian Yesus menebus dosa kita. Kita dibenarkan, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau orang sudah berdosa, sudah percaya Tuhan tapi berdosa? Untuk itu kita perlu setiap hari kita datang kepada Tuhan untuk melihat evaluasi Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan, dosa, kesalahan apa, menyadari. Itu pentingnya kita datang kepada Tuhan, ya. Jadi bukan kita datang cuma ibadah saja, tapi setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa. Dan perlukah kita berbuat baik untuk masuk surga? Bukan perbuatan baik kita yang membawa kita ke surga, tapi pengorbanan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita perlu berbuat baik? Sangat perlu. Karena berbuat baik itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena aku sudah diselamatkan, karena aku sudah ditebus, karena aku sudah dilayakkan untuk tinggal bersama Allah. Jadi berbuat baik itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, orang yang percaya akan janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan ini janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu tadi sudah kita baca, janji Tuhan itu janji murni. Janji Tuhan itu akan dilaksanakan. Jadi ketika kita percaya, janji itu akan nyata buat kita. Satu kali kelak kita akan melihat keselamatan itu menjadi bagian saudara dan saya. Nah, bagi orang yang percaya, dan sekarang percaya kita seperti apa? Bagi orang yang percaya Tuhan, ya, bukan cuma percaya, oh ya Yesus itu Tuhan, oh ya saya percaya Yesus penebus dosa, bukan cuma itu, saudara. Tapi percaya yang seperti apa yang Tuhan mau? Yang mau mempercayakan dirinya kepada Allah. Ini orang percaya. Orang yang percaya Tuhan, dia tidak segan-segan mempercayakan
dirinya kepada Tuhan. Dan kalau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, it's okay. Monggo Gusti. Ya. Entah itu menderita, entah itu bahagia, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia tidak akan mundur. Karena apa yang Tuhan lakukan itu baik. Makanya Tuhan mengumpamakan bahwa Tuhan itu seorang penjunan. Penjunan itu pembuat periuk, dan kita adalah tanah liat. Jadi tanah liat yang ada di tangan periuk, di tangan tukang periuk, di tangan penjunan, itu akan dibentuk, dibuat sedemikian rupa semau siapa? Semau penjunan, bukan semau tanah liat. Dan sebelum tanah liat dibentuk itu dibersihkan dulu, dibanting-banting, kotorannya dikeluarkan. Setelah lumat bisa dibentuk. Tidak cukup hanya dibentuk, dibakar. Dan tanah liat itu diam saja. Aku percaya penjunan akan membentuk aku sesuai dengan kehendak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, kita tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, itu baik. Sebab itu sekali lagi kita tidak perlu protes atau menggurui Tuhan. Kok begini sih hidup ini, kok sakit terus, kok ada masalah terus, gak henti. Masalah itu datang bisa jadi karena kesombongan, kekeliruan kita dalam mengambil keputusan. Tapi masalah itu juga bisa datang karena diizinkan Tuhan. Kita melihat satu kisah seorang perempuan yang sangat berani untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, bukan mengikuti kemauannya. Kita melihat dari kisah Hagar, ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, tidak usah dibaca semua, saudaraku. Di situ judulnya saya beri judul keberanian Hagar kembali untuk ditindas. Keberanian Hagar kembali kepada nyonyanya. Siapa nyonyanya? Sarah. Keberanian Hagar untuk kembali kepada nyonyanya untuk ditindas. Kenapa Hagar bisa berani? Karena ada janji Tuhan, ada maksud di balik perintah Tuhan yang gak menyenangkan bagi Hagar, ya. Ada janji Tuhan yang besar, ada maksud Tuhan untuk membentuk Hagar itu sendiri. Haleluya. Hagar ini memang perempuan Mesir, ya, bukan orang Israel. Tetapi dia bisa dijumpai oleh Tuhan. Dia bisa ketemu dengan Tuhan dan dia mau mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak orang bukan orang Israel, ya, tetapi dia bisa melihat, dia bisa mendengar, bahkan dia percaya kepada Allahnya Israel. Antara lain Ruth, orang Moab. Dia melihat Allah yang ada di dalam diri Naomi dan dia percaya. Dia mengikut. Apa ditolak sama Tuhan? Enggak. Seperti saudara dan saya bukan orang Israel, tapi karena kita percaya, kita diterima. Sebab itu saudaraku, mari jangan kita percaya asal-asal, ya. Percayalah dengan sungguh dan mempercayakan diri kepada Allah. Haleluya. Ikuti semua apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki. Ya, kita melihat keberanian Hagar mau kembali kepada nyonyanya untuk ditindas karena janji. Kita baca lebih dulu dari
Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16. Nah, coba dibacakan mulai dari ayat 1. Silakan. Ya, Hagar dan Ismail. Ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Terus sampai ayat 4. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, amin. Kisah ini tentu sudah nggak asing buat kita ya, karena Sarai lama nggak punya anak. Sarai yang berkeputusan terus hampiri saja bumimu itu ya, supaya punya anak, dan anak yang dilahirkan oleh hambanya, oleh gundiknya ini akan menjadi anak tuannya. Nah, saudaraku, zaman dulu ketika seorang tuan punya istri yang sah seperti Abram punya Sarah, kemudian dia punya istri lagi atau mengawini gundiknya, gundik anak dari gundiknya, anak dari hambanya itu akan sah menjadi anak Abraham, anak tuannya, kalau anak itu lahir di dalam kemah tuannya. Sebab kalau lahir di sana bobok bukan anaknya tuannya itu ya. Nah, makanya anak itu harus lahir di kemah tuannya, di rumah Tuhan. Nah, ketika Hagar dihampiri oleh Abraham dan tahu dirinya bisa mengandung, dia merasa, oh, aku lebih diberkati. Kamu gak bisa mengandung, aku diberkati, aku bisa mengandung. Wah, dia merasa bangga. Karena dia bangga merasa lebih posisinya atau derajatnya aku lebih daripada nyonyanya. Nah, bukankah ini sebuah kesombongan, keangkuhan? Dia bangga dengan dirinya. Dia lupa kalau anak yang ada dalam kandungannya itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena dia bangga, kemudian dia menganggap hina, menganggap remeh nyonyanya. Lah ini yang membuat Sarai ngenes. Kamu jadi siapa sih? Gitu ya. Kalau Abraham, kalau suamiku tidak tak izinkan untuk menikahi kamu, gak mungkin kamu punya anak. Tapi setelah dia hamil, kok malah dia nyerang, dia merendahkan nyonyanya. Lah, ganti Sarah yang merasa, aduh ini gimana saudara, kalau kita hidup dalam satu rumah, ada orang yang konflik, merasa direndahkan, satu merasa lebih tinggi, enak enggak? Gak enak. Dia lapor sama Abraham, ya, lapor sama suaminya, mas, ini piye ini, ya, bagaimana ini Hagar ini? Oh, sudah tak kasih kesempatan bisa dinikahi sama kamu, kok sekarang menganggap aku rendah? Kemudian Abraham, itu ada di kuasamu. Kamu mau apa? Ada dalam tanganmu. Wah, ada angin segar dari Abraham. Kemudian genti dia menindas Hagar. Nah, ketika dia ditindas, Hagar juga merasa, aduh genes, aduh menderita. Akhirnya karena tidak tahan apa? Minggat, lari dari rumah tuannya. Dia lari. Nah, setelah lari, saudaraku, dia juga tetap merasa, aduh, aku hamil, aku gak punya apa-apa, aku cuma ada di padang gurun, ya. Wah,
Aduh, kedes, dia nangis. Saudara. Nah inilah, saudaraku, kita melihat bahwa masalah yang terjadi, penderitaan yang terjadi bisa karena diizinkan Tuhan, bisa karena keangkuhan dan kesombongan dan pilihannya sendiri. Aku nggak mau ditindas. Siapa yang mau menindas aku? Aku nggak mau. Aku mau lari. Nah ya, saudaraku, seringkali kita mengambil pilihan untuk kenyamanan diri tanpa memperhitungkan ini dikehendaki Tuhan atau tidak. Ini yang harus kita perhitungkan. Ketika Tuhan kemarin melangkah menuju tujuan, Petrus ketika Tuhan menyampaikan penderitaannya akan mengalami penderitaan, Petrus bilang, jangan terjadi itu Tuhan. Aku ini siap mati untuk Tuhan. Dia mau menggantikan tugasnya Tuhan untuk mati. Tapi Tuhan bilang, "Nyah kamu iblis." Nah saudaraku, ketika ada penderitaan datang dalam hidup kita, itu pertanyaannya, karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, karena kita tidak mau menderita, atau karena Tuhan izinkan. Nah Hagar ini ketika dia merasa menderita, karena dia melarikan diri, gak mau ditindas oleh Sarai, itu karena keangkuhan, karena kesombongan. Mari kita periksa pribadi kita masing-masing. Pentingnya kita setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk koreksi. Bagaimana hidupku di hadapan Tuhan? Saya tahu saudara sibuk, gak ada waktu. Tapi kalau kita tidak punya waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa aku orang baik. Gak taunya di dalamnya sudah mengandung keangkuhan, kesombongan, kepentingan diri sendiri. Dan itu yang tidak diperkenan Tuhan, yang kita tidak sadari. Tapi kalau kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, ini aku Tuhan. Dan Tuhan akan menyingkap. Kamu masih banyak yang keliru, kamu masih banyak yang kurang. Dan itu proses untuk kita dijadikan serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan, kita merasa bahwa aku orang baik, aku gak menyakiti orang. Tidak semua tindakan yang menyakiti orang itu berdosa. Kadang-kadang ada langkah seperti Hagar itu, dia melangkah di luar rencana Tuhan. Dia melangkah karena dia cari kenyamanan dirinya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, keberanian Hagar untuk berani ditindas itu karena ada janji Tuhan. Setelah dia lari dari rumah Sarai, dia merasa menangis, sedih, waduh, bebannya berat. Ini nanti kalau aku sudah melahirkan, siapa yang membiayai anakku? Aku mau tinggal di mana? Berbagai macam pertanyaan bergelayut di pikiran. Dan saat itu saudaraku, malaikat Tuhan datang dan bertanya, "Hei Hagar, kamu dari mana? Mau kemana?" Biasanya orang kalau saat lagi suntuk ya, lagi punya banyak masalah, kalau ada orang datang kemudian bertanya, dia pasti mengutarakan, itu loh nyanyaku itu, aku bikin aku lari, aku jengkel, aku marah, apa sebel aku. Dia mesti mengungkapkan isi hatinya, membela kebenaran dirinya, itu diungkapkan. Kalau ada orang yang tanya. Tapi Hagar ketika ditanya oleh malaikat Tuhan, "Hagar, kamu mau kemana? Dari mana mau kemana?" "Aku meninggal. Aku lari dari nyonyaku." Jujur. Haleluya. Saudaraku, malaikat itu kemudian menyarankan, "Baik, sekarang kamu kembali
kepada nyonyamu, biarkan dirimu untuk ditindas. Wah, lagi panas-panasnya, lagi marah-marahnya sama Sarai karena ditindas. Malaikat menyarankan balik, biarkan dirimu ditindas. Loh, kalau orang lagi marah, lagi emosi, pasti gak mau. Pasti gak mau. Tapi Hagar, kenapa dia mau balik? Dari sini kita melihat perubahan kesombongan Hagar menjadi kerendahan hati. Mau mendengar saran dari malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika beban hidup menimpa saudara oleh karena kesalahanmu, coba dengarkan firman Tuhan, terutama dengarkan juga saran-saran yang sesuai dengan Alkitab. Walaupun itu menyakitkan, mulai kondisi kembali, apiku masih panas. Biasanya jawabannya gitu. Tapi Hagar tidak. Hagar berubah dari keangkuhan, dari mementingkan dirinya sendiri, dari mencari kenyamanan dirinya sendiri. Dia mendengar saran malaikat, kembalikan. Dan mending kalau malaikat itu bilang, kembali, aku akan mengubah Sarai menjadi baik kepadamu. Nah itu enak ya, kalau mendengar itu enak ya. Yowis aku tak balik, malaikat Tuhan berjanji mengubah hati Sarai. Ternyata yang diubah bukan Sarai, tapi pribadi Hagar yang diubah oleh Tuhan. Sebab itu dia siap untuk kembali. Jadi saudaraku, ketika Tuhan memproses saudara, terima. Karena itu pembentukan karaktermu untuk serupa dengan Kristus. Jangan mengeluh. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Kenapa Hagar mau kembali? Karena Hagar sudah diubah hatinya oleh Tuhan. Perjumpaan Hagar dengan malaikat mengubah hatinya. Oh iya, aku salah. Ya wis lah, aku tak tahu. Ini yang pertama. Tuhan mengubah hati Hagar dari angkuh, sombong, bangga akan dirinya, siap untuk ditindas. Coba kita pikirkan, kalau Hagar lari dari Sarai, kira-kira Sarai bagaimana? Men, jono bae. Gitu apa? Loh, kok pergi dari rumah? Kira-kira bagaimana? Apa yang dipikirkan oleh Sarai? Hah? Jajal, bisa urip apa ora? Gitu kan? Sarai. Dan kalau Hagar kembali, kira-kira Sarai bagaimana? Balik tahu? Ya kan? Dan kalau merasa bahwa Hagar balik, kira-kira apa yang dilakukan oleh Sarai? Makin menindas. Jangan baik. Kalau kamu balik, awas ya. Semakin ditindas, gak peduli watakmu gede, disuruh cuci, suruh lakukan kerja keras, makin ditindas. Apakah Hagar gak pikirkan ini? Nah aku balik, nanti aku semakin ditindas kepriwe, watakku gede. Yang biasanya orang hamil itu kan perlu disayang, perlu diperhatikan, asupan makanannya dan lain sebagainya kan. Nah ini Hagar balik, dia siap untuk ditindas. Luar biasa. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara, supaya kita tidak ada ikut Tuhan itu, aku diberkati, segala sesuatu lancar. Tidak selalu saudara. Tapi ada hal-hal yang sulit yang harus kita hadapi. Dan kalau itu dihadapi bersama Tuhan,
Dan kita tidak loncat pagar untuk mencari, aku nggak mau ini, aku mau mencari pertolongan untuk diriku, aku nggak tahan. Bukan itu. Haleluya. Ini Hagar bisa kembali karena Tuhan sudah mengubah hati Hagar. Hagar sudah menyadari. Haleluya. Dan yang kedua, kenapa dia harus kembali? Ada rencana Tuhan apa? Kok Tuhan menyuruh Hagar balik kamu? Dan bukan Tuhan jadi balik, nanti aku mengubah Sarai, hatinya Sarai. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Mengubah hati Sarah sangat bisa. Tapi Tuhan tidak ubah hati Sarah untuk berbaik hati kepada Hagar. Justru Hagar yang harus merendahkan diri, siap untuk ditindas. Ini pembentukan karakter dan ini menyakitkan. Tapi kalau mau kita akan diubah makin hari serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan yang kedua, kenapa Hagar mau kembali untuk ditindas? Yaitu tadi saya sudah sampaikan. Jadi anak budi, anak hamba, ya, anak mungkin istri kedua yang dinikahi oleh tuannya, kalau itu mau diambil sebagai anak dari istri pertama, ya, anak dari tuannya itu harus lahir di dalam kemah tuannya. Makanya Tuhan bilang balik, walaupun Tuhan tidak bilang, tapi budaya saat itu, ya, biasanya anak-anak hamba yang dinikahi dan itu mau diambil oleh tuannya itu harus lahir di dalam kemah Tuhan. Nah, Hagar mau kembali, dan ternyata ketika dia kembali akan disebut menjadi anak tuannya. Ya, kita melihat Kejadian pasal 16 ayat 9. Kejadian 16 ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya. Mau saudara? Balik. Orang bobo kamu ditindas, ya. Terima saja. Kalau nggak siap nggak akan mau. Kalau nggak siap nggak akan mau. Berapa banyak kita mengalami, mungkin bukan penindas, tapi tindakan semena-mena dari anggota keluarga kita mungkin, ya, yang tidak memahami kita. Tindakan semena-mena dari seorang hamba yang sudah dipercaya, ngatur-ngatur tuannya, bisa jadi pernah kan? Jadi, atau tindakan semena-mena dari sahabat kita, tolong ya. Tertekan kan? Haleluya. Dan Hagar siap menerima semua itu. Biarkan dirimu ditindas, karena di balik kembalinya kamu bisa melahirkan anak di rumah Abraham, maka anak itu akan disebut anak Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar seperti Hagar, mau mendengar arahan Tuhan, mau mendengar saran yang Alkitabiah, mungkin tidak dari Tuhan langsung, tapi dari membaca Alkitab, dari ketua kelompok selmu atau teman-teman seimanmu yang menyarankan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Coba pikirkan, jangan ditolak dulu, karena itu akan membentuk kita. Dan bahkan ada janji Tuhan yang lebih berharga. Kita melihat yang ketiga, kenapa Hagar mau balik? Karena ada janji. Dia berani balik karena ada janji. Bisa dibacakan
16 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ternyata malaikat itu melanjutkan, balik, karena anak dalam kandunganmu itu akan lahir, dan berilah dia nama Ismail. Wow, malaikat Tuhan sendiri yang memberi nama anak dalam kandungan. Hagar bisa milih? Enggak, gak enak loh namanya Ismail, jelek. Tak ganti aja siapa Henry gitu ya, yang keren-keren gitu. Namakan Ismail. Malaikat Tuhan memberi nama anak dalam kandungan. Kita melihat ternyata seorang hamba dari Abraham itu pun diperhatikan oleh Tuhan saat dia dalam penindasan. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita ketika kita mengalami penderitaan, penindasan, merasa Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak peduli aku, Tuhan sudah tidak mau menolong aku. Oh, jangan sampai. Tuhan itu ada mendampingi. Tuhan ada. Sekarang ketika Tuhan berbicara, "Hei Hagar, kamu dari mana mau kemana?" Bisakah kita mendengar? Itu masalahnya. Ketika murid-murid di tengah-tengah gelombang yang besar, ada suara Tuhan, "Hei, jangan takut, ini aku." Apa yang dia dengarkan? Suara Tuhan apa suara gelombang? Seringkali kita lebih mendengar suara masalah kita, tapi masalah Tuhan, suara Tuhan kita abaikan. Haleluya. Tanpa saudara sadari sebetulnya Tuhan itu menyertai. Seperti Tuhan menyertai Hagar ketika dia lari, ketika dia merasa sedih, hancur, masa depan anaknya, masa depannya hancur. Ada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ketika Hagar mendengar janji, anak dalam kandunganmu itu, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Dan anak dalam kandunganmu itu bernama Ismail, karena dia akan lahir menjadi laki-laki yang kuat, seperti keledai liar. Siapa-siapa yang mau dilawan, wah, tidak ada yang mau melawan, karena kuat. Ini loh janji yang dipegang oleh Hagar. Haleluya. Dia akan melahirkan seorang anak yang kuat. Dia akan apa? Membuat keturunan Hagar itu banyak sampai hari ini ya. Nah, dan bahkan kita melihat anak itu akan menurunkan 12 raja. 17 ayat 20. Kejadian 17 ayat 20. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Ternyata di balik perintah Tuhan untuk membuat Hagar balik untuk ditindas, ada janji yang besar. Bukan saja anak itu akan menjadi kuat, tapi jauh ke depannya akan mendapat keturunan. Dan Hagar sampai saat ini kita paham siapa Hagar, kita kenal ceritanya. Dan dari Hagar, dari Ismail menurunkan 12 raja. Wow, ini janji yang besar.
janji Tuhan itu pasti dilaksanakan. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Jangan asal-asalan ambil yang enak saja. Kalau aku ikut Tuhan diberkati, aku mau. Kalau aku sedang dalam masalah, Tuhan gak nolong aku, buat apa bentuk Tuhan? Gak tahu ketika kita sedang dibentuk dan Tuhan mau membentuk jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan. Yang keempat, mengapa Hagar berani untuk kembali, untuk ditindas? Ternyata Hagar tidak sendirian. Ya. Ayat 11 dan 13 kita baca ulang. Ayat 11 dan 13. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Haleluya. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebelum Hagar melihat Tuhan sudah melihat Hagar. Ini yang membuat Hagar bisa, mampu, kuat untuk melanjutkan kembali ditindas oleh Sarai. Karena Hagar tidak sendirian. Di sini Tuhan telah melihat aku. Haleluya. Makanya tempat itu dinamakan El-Roi katanya ya. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Seringkali kita tidak sadar kalau Tuhan sedang melihat, memperhatikan kita. Kita hanya bersungut-sungut, bisanya bersungut-sungut. Wah Tuhan kok gak tolong-tolong saya. Wah Tuhan kok mengizinkan saya sakit. Kok Tuhan mengizinkan saya bermasalah begini, begitu, begini. Persungutan yang keluar. Tapi mari kulina merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Kalau saudara tidak mampu menghadapi penderitaan, katakan, aku tidak kuat Tuhan. Katakan, sehingga matamu bisa melek. Oh ternyata ada Tuhan. Haleluya. Ternyata ada Tuhan yang memperhatikan aku. Ini yang membuat kita malu, ya. Sebab itu saudaraku, ketika Tuhan izinkan kita memasuki lembah-lembah yang curam, jangan keburu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang lembah terjal atau mungkin kadang-kadang persoalan datang itu kadang-kadang pengambilan keputusan kita yang kita tidak mau merendahkan diri. Tapi ketika kita merendahkan diri, kita siap menghadapi penderitaan itu, Tuhan pun tidak membiarkan. Haleluya. Dan malaikat berkata, namamu Ismail, anak dalam kandunganmu itu Ismail. Apa artinya Ismail? Malaikat itu berkata, seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan. Jadi nama Ismail itu karena Tuhan telah mendengar penindasan. Namai dia Ismail karena Tuhan mendengar. Jadi Ismail itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan penindasan Hagar. Haleluya. Ini yang membuat dia mampu. Dia berani karena ada janji Tuhan, ya. Bukan cuma janji, tapi Tuhan turut serta mengalami bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita punya pikiran jauh lebih dalam lagi, ya. Mengenal Dia jauh lebih dalam lagi. Jangan kita punya iman yang ecek-ecek. Percaya Tuhan, aku pasti diberkati. Itu tidak keliru. Memang janji berkat bagian kita. Tapi berkat seperti apa dulu?
Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat pemulihan karakter kita. Haleluya. Itu yang lebih kita pikirkan, ya. Puji Tuhan. Ya, yang kelima. Kenapa Hagar mau kembali untuk ditindas? Hagar mau kembali untuk ditindas karena dia tidak melihat penderitaan hari itu. Dia tidak melihat aku kok ditindas, tapi dia melihat jauh ke depan. Untuk apa yang Tuhan sudah janjikan, anakmu, keturunanmu sangat banyak, kamu akan menurunkan 12 raja. Itu yang dilihat oleh Hagar. Jadi kalau saudara cuma hidup untuk hari ini, hidup untuk kenyamanan saat ini di dunia ini, saudara akan kabur dengan janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Karena yang dilihat, aku diberkati, aku dicukupi, aku disembuhkan, di masalahku diselesaikan. Itu memang kesanggupan Tuhan. Tapi ayo kita ikut Tuhan, karena janji masa yang akan datang. Kalau kita ikut Tuhan, hanya mengharapkan perkara-perkara yang ada di dunia ini, kata Rasul Paulus, kamu orang paling malang. Haleluya. Lah kenapa Hagar mau kembali? Karena dia tidak melihat penderitaan saat itu yang dia alami. Dia memikirkan jauh ke depan. Ada keturunanku akan menjadi bangsa, akan menjadi sangat banyak. Dan bahkan ada orang-orang petinggi-petinggi yang ditetapkan Tuhan, raja-raja. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ini yang harus kita pegang, ya. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus, penderitaan ringan yang kita alami di dunia ini. Penderitaan apa itu? Penderitaan karena kita ikut Yesus. Penderitaan yang Tuhan izinkan. Kita tidak salah dijadikan salah. Mungkin ada orang yang membenci kita karena benci, kemudian diperlakukan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Penderitaan itu ringan dibanding dengan mahkota, dibanding dengan masa yang akan datang, yang akan kita terima. Itu cuma penderitaan ringan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, ayat itu berkata penderitaan ringan. Kita melihat karena apa yang kita alami saat ini. Coba saya bacakan ulang ya. Pasal 4 ayat 17. Haleluya. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini loh saudaraku, memberi kemuliaan yang kekal. Seringkali kita tidak mau melihat ini, sehingga kita seringkali bersungut-sungut. Ikut Tuhan kok gini, masa mau ganti itu? Persungutan terus. Ini cuma penderitaan ringan. Haleluya. Dan penderitaan ringan sekarang ini akan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini loh yang harus kita lihat. Ya. Kemuliaan kekal ini loh yang kita harap-harapkan gitu ya. Nah, makanya Hagar bisa tahan dalam penderitaan karena dia melihat jauh ke depan.
Kalau dia merasakan dirinya sendiri, pilih keenakan dirinya sendiri, dia lebih pilih untuk lari, nggak mau ditindas. Tapi apa terjadi janji Tuhan? Janji Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan Hagar. Dia berani mengikuti saran Tuhan, berani mau ditindas, karena ada janji yang Tuhan berikan. Dan janji Tuhan itu murni, akan dilaksanakan seperti janji Tuhan kepada Hizkia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak suka. Tuhan izinkan kita menjumpai masalah-masalah yang kita tidak suka. Tapi bagi orang yang mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia akan terus, aku mau bertahan di sini. Aku mau bertahan di sini karena aku tahu di balik semua ini ada janji Tuhan yang akan dinyatakan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya.